kita bertemu lagi di dalam pembelajaran fisika, masih pada bab yang sama yaitu besaran dan satuan. Di sini kita akan belajar di bagian materi yaitu pengukuran. Di dalam pengukuran ada dua alat untuk pengukuran panjang yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer scope. Ini bagian-bagian dari jangka sorong seperti ini. Jadi ada rahang bagian atas dan ada rahang bagian bawah. Kemudian skala yang dipakai nanti skala utama dan skala yang kecil. Skala utama yang di sini, skala yang kecil yang di sini yang disebut sebagai skala nonius. Itu yang dipakai untuk membaca jangka sorong. Kemudian ini salah satu manfaat kegunaan dari jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter suatu benda. Ini cara baca jangka sorong. Cara baca jangka sorong. Jadi di sini cara membacanya adalah di sebelum angka 0 di sini ya. Ini angka 0 nih, angka 0. Ini ada angka 2,4 cm. Anda hitung sehabis 2 itu 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum angka 0 itu ada 2,4 cm. Kemudian ditambahkan dengan yang berhimpit. Kebetulan berhimpitnya di sini nih. Nah, di angka berapa? Di angka 1. Di angka 1 yang ini loh. Nah, ini ya. Sorry, yang ini. Nah, yang di angka 1 itu. Nah, makanya berarti hasilnya jangka sorong berapa pengukurannya? 2,4 cm tambah 0,01 cm. 0,01 didapat dari skala bawah angka 1 yang berhimpit dengan skala yang utama, skala atas. Sehingga hasilnya adalah 2,41 cm sama dengan 24,1 mm. Itu cara baca jangka sorong. Itu. Kemudian manfaatnya, fungsinya untuk apa saja? Ya, tadi sudah kami jelaskan. Mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur kedalaman suatu benda. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur ketebalan suatu benda. Itu. Kalau nanti mikrometer untuk mengukur ketebalan, tetapi benda yang sangat kecil, maksudnya benda yang kecil. Tapi kalau jangka sorong seperti spidol, lilin, silinder-silinder seperti itu bisa diukur untuk mengukur diameternya. Kemudian di sini ada soal jangka sorong. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita bisa lihat di sini sebelum angka 0 ini, nah, sebelum angka 0 itu 2, berapa toh? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2,70 cm. Nah, kemudian udah kecekel ya, 2,7 ya. Nah, kemudian berhimpitnya di angka berapa itu? Oh, berhimpitnya di sini di angka 6 sehabis 5 ini. Sehabis 5 ini yang. Nah, yang ini ya. Yang ini yang berhimpit, sebentar. Berhimpitnya yang di sini. Nah, di angka 6 sehabis 5 ini, angka 6 yang di sini. Nah, ya ini yang habis 5 ya, angka 6 itu berhimpitnya di situ. Nah, makanya hasilnya adalah 2,7 tambah 0,06, yaitu hasilnya adalah 2,76 cm. Itu ya. Contoh soal lagi. Cara bacanya bagaimana ini? Nah, sebelum angka 0 di sini berapa ini? Ada 2,2 ya. 2,2 ya. 2,2 cm. Nah, tambah berhimpitnya. Berhimpitnya di angka 8. Di angka 8 yang mana? Di angka 8 yang ini.
di angka ini ya, yang sebelum 10 ya. Nah ini di angka 8 yang itu. Nah, sehingga hasilnya adalah 2,20 tambah 0,08 cm, yaitu 2,28 cm. Tuh. Ini kemudian soal jangka sorong lagi. Ini 10 cm. Sebelum 0 kan angka 10 cm ini. Sebelum 0 angka 10 cm. Kemudian berimpiknya di mana? Oh, berimpiknya di angka 2 yang ini. Yang kedua yang ini. Nah, yang 2 yang ini. Makanya hasilnya adalah 10 tambah 0,02, yaitu 10,02 cm sama dengan 100,2 mm. Begitu. Kemudian ini cara baca lagi. Kalau misalnya kita menggunakan langsung mili. Kalau tadi kan kita selalu pakai senti. Nah, sekarang kalau mili bagaimana? Sebelum angka 0 di situ ada angka sebesar 47 mili. Kan sehabis skala 4, sebelum 0-nya ada 7 skala, makanya 47 mili. Nah, kemudian berimpiknya di berapa? Di angka 4 itu. Berimpiknya di angka 4. Berimpiknya di angka 4. Berimpiknya di angka 4, berarti baca ya udah tinggal 47 mili tambah 0,4 mili, hasilnya adalah 47,4 mili. 47,4 mili atau 4,74 cm. Itu soal-soal yang jangka sorong, cara bacanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke mikrometer skrup. Fungsi mikrometer skrup adalah untuk mengukur diameter ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Ini misalnya diameter kawat, seperti itu bisa. Nah, ini gambarnya mikrometer seperti itu, dan ada bagian-bagiannya. Ada bendanya nanti di bendanya ditaruh di sebelah sini. Nah, nanti ada pengencangnya ini nanti bisa diputar yang ini. Nah, kemudian nanti ada pengencangnya ya, ada locknya itu. Nah, sehingga nanti supaya tidak bergeser-geser dan bisa mudah dihitung. Ini cara bacanya mikrometer skrup. Nah, ini di sini ada angka, yang atas di sini ada angka 5. Kemudian di bawah ini ada setengah. Lihat tanda, ada 5, kemudian bawahnya ada garis, berarti setengah. Berarti itu kita tulis 5,5 mili. Nah, 5,5 mili seperti di sini. Seperti di gambar yang sini yang atas. 5,5 mili. Nah, kita tambahi dengan yang ini. Skala yang utama dengan skala yang diputar. Skala yang utama ini dengan skala yang diputar ini. Nah, itu pasnya di angka berapa? Pasnya. Oh, ternyata di angka 28. Habis dari 25. Bentar. Habis dari angka 25 tuh ini. Naik di sini. Nah, ini angkanya 28. Makanya hasilnya adalah 5,5 tambah 0,28, hasilnya adalah 5,78 mm. Itu cara menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini ada soal. Nah, di situ sebelum putaran kan ada angka 4 itu. Tetapi kan tidak ada garis bawahnya di sini. Bawahnya itu tidak ada, berarti bukan 4,5, tetapi 4 mili saja ini. Makanya cara bacanya di sini hasilnya adalah 4 mili tambah yang ini, yang skala yang ini. Nah, yang lurus itu di angka 0,30. Berarti hasilnya adalah 4,30 mili. Gampang tuh ya. Itu cara menggunakan mikrometer skrup. Terus berikutnya nih sehabis angka 5 itu ada garis bawah. Berarti kan 5,5 kan ya, 5,5 mili. 5,5 mili yang di sini. Tambah yang ini. Ini ketemunya di mana ini? Skala utama dengan skala yang putar. Di angka 12. Berarti 0,12 mili. Hasilnya ada itu tadi 5,62 mili. Sehingga hasilnya jadikan ke cm dibagi 10, 0,562 cm. Begitu cara menggunakan mikrometer skrup. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga siswa menjadi paham di dalam memahami atau membaca jangka sorong dan mikrometer skrup.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.